Rahayu, Rayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Om Wilaheng Mas Tonomo Sidam Sekarang Bono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, lanjutannya dari kita masih di lokasi Jogodolo, Prasasti Wurari. Nah, Mas Dodi bisa ceritakan kenapa sebelum kita bahas tentang Jogodolo, kenapa Anda terdampar dan tertarik effort? Jangan sufistik tapi jelaskan secara naratif dengan logika, bukan peristiwa kenakalan tapi prasasti batinnya sampean. Kenapa Anda tertarik dengan sebuah energi nenek moyang sehingga sampai detik ini dengan saya itu ingin terus berada di kawasan Jogodolo. Silakan, Bro. Ya, terima kasih. Luar biasa, hari ini saya mendapatkan pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi kenapa saya kok bisa terdampar, bahasanya ya, terdampar di sini sehingga saya harus setiap hari di sini segala macam. Itu yang pertama, saya itu menemukan jati diri saya di sini, menemukan juga apa yang menjadi rasa itu semuanya di sini. Yang Prabu Kertanegara tidak pernah mengajarkan kesaktian, tapi beliau mengajarkan sebuah mitologi Kawero. Jadi Kawero itu sendiri sangat filosofinya sangat tinggi, karena kita bisa mencakup segala macam pengetahuan atau ilmu dengan narasi-narasi yang berbeda, tapi kita jadikan satu. Makanya itu di Prasasti Wurari juga sudah ada banyak pengertian. Jadi ada yang teman-teman yang baru ini menemukan ada pengertian baru bahwasanya Prasasti Wurari adalah suatu prasasti di mana kita bisa mendapatkan istilahnya ruwat karma. Itu ya. Ini teman-teman yang barusan menemukan, tapi kalau dari BPK atau purbakala zaman dulu, teman-teman dari Aset itu menerjemahkan bahwasanya Apu Barada, beliau Prabu Kertanegara berterima kasih kepada Apu Barada yang sudah menyuntrungkan atau menjelaskan tentang status atau trah daripada Prabu Airlangga pertama, terus yang kedua Sri Aji Joyoboyo, yang ketiga beliaunya sebagai Titis Wisnu. Itu inti daripada prasasti itu. Teman-teman BPK bilang begitu, tapi ada lagi yang mengartikan wilnya sampai ketemu tahun dari kelahiran beliau. Dari tahun kelahirannya beliau itu sekitar 21 November. Itu ditemukan di prasasti itu. Ya luar biasa teman-teman, ini ada penambahan daripada ilmu itu sendiri, Bu. Dan untuk saya sendiri, kenapa saya terdampar di sini atau sering istilahnya memperjuangkan tempat ini dibuka sampai 24 jam, karena satu, kita melayani dari teman-teman penghayat agar bisa leluasa melakukan ritual ataupun sembahyang di tempat ini. Gitu, Bu. Baik. Ada yang menarik, Jogodolo adalah titisan Wisnu, ya, katanya Pak Dodi, bahwa ketika menjadi Kertanegara, dalam tulisan Jawa jangan diartikan histori atau sejarah. Sejarah itu lahirnya badan Sang Jogodolo. Tapi kenapa dia mendapatkan gelar Kertanegara sebagai titis Wisnu? Wisnu dalam visi filsafat mengatakan bahwa bukan sosok, adalah perintah. Wisnu berarti wujud sifat nunggaling marang Kang Maha Agung. Wisnu itu adalah manunggaling awak dewi marang Gusti. Makanya dia mendapatkan kerta, kersan ingsun, rasa ingsun taat marang Gusti. Negara berarti nuri, rasane Gustine menjadi bagian dalam dirinya.
sudah betul-betul manunggal. Negara itu nuri Gusti, roh iku rasa kang handulus. Berarti arti aksara Jawa di dalam Kawi itu sendiri, makna itu harus dikembalikan. Hari ini saya itu ingin mengembalikan arti-arti kuno yang kadang-kadang orang tidak paham. Yang kita tanya kemarin, kenapa paing papan ingsun iling marang Gusti, legi lilau marang Gusti, pon papan ingsun nuri Gusti. Nah, Kertanegara ini adalah gelar, bahkan dia mendapatkan 3 gelar, yaitu Kertanegara, Mudra Aksopia, dan Buddha Agung. Buddha Agung itu badannya sudah isinya keagungan Tuhan. Ya betul katakan Mas Dodi, adalah Wisnu. Badannya Buddha, badan ingsun itu sudah agung karena ada isinya Kang Moho Agung. Lalu dia menjadi Aksopia, aku sing kuwasa lan sifat-sifatku ono neng badanmu, yakin marang aku. Aksopia. Jadi ini yang tidak pernah dipelajari. Semiotik selalu hanya belajar tanggal kelahiran, tanggal dibuat. Pesan di dalam tulisan itu sendiri untuk kita kembalikan kepada jati diri kita agar kita menjadi Buddha Agung. Ora nangis, ora sedih, nek semua kekurangan tetap dia berdharma untuk menyiapkan anak-anak kita ke depan. Itu akan bangga dan bahagia ketika kita menjadi sosok orang tua yang tidak korupsi. Seperti di Jawa Timur ini isinya koruptor semuanya, pejabatnya semua rebutan menjadi orang yang melanggar dari tatanan Kertanegara. Kertanegara tidak punya apa-apa. Kertanegara tidak mengagungkan derajat kepangkatan dan harta. Dia ikhlas menjadi Buddha Agung ketika diingatkan oleh Jayakatwa. Nah, itu menurut saya ini adalah pelajaran agung dari Djoko Dolog kepada kita, kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa mudra Aksopia itu, mudra ini berarti betul madepo rasa hati kita kepada dat ingsun. Jadi ada rupa datu dan kama datu. Jadi datu itu dat Tuhan. Mari kita belajar, ini segmen kedua, semakin dalam ilmu ini, semakin jeru, semakin mancep, dan kita introspeksi apakah kita sudah mengenal pesan dari patung Djoko Dolog Kertanegara, Mudra Aksopia, dan Buddha Agung. Terima kasih. Rahayu, 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 Rahayu. Nanti kita segmen lagi ya.